melihat kasus yang lagi heboh nih, putusan cerai dari Baim dan Paula ternyata bocor, dan yang bikin heboh itu statement dari Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hakim menyebut bahwa adanya istri durhaka, terus terbukti si Paula itu berselingkuh. Itu gimana menurut pandangan hukum sendiri? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini sudah saya lakukan pada saat wawancara terdahulu, sudah saya berikan suatu gambaran ulasan tentang pokok permasalahan antara dua insan manusia ya, yang tidak bersepakat untuk hidup berumah tangga. Dalam hal ini tadi bertanya tentang masalah keputusan hakim yang bocor. Ini sekarang kriteria bocornya kan harus kita ambil dulu aksiomanya ya. Apakah keputusan ini dikatakan bocor sebelum keputusan hakim, itu baru bocor. Jadi biar masyarakat juga tahu. Jadi jangan menyebut kata-kata bocor, tapi bocornya itu setelah keputusan hakim, itu bukan bocor. Itu melakukan suatu statement di luar kewenangannya karena itu sudah divonis oleh hakim. Ini tolong saya berikan edukasi yang benar dulu ya. Jadi banyak yang bilang bocor-bocor. Kalau bocor berarti sebelum itu diputuskan itu sudah diketahui oleh publik, itu baru bocor namanya. Nah, tinggal kita lihat nanti apakah sebelum diputuskan atau setelah diputuskan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, sangat disayangkan ya, bahwa statement-statement yang diberikan Humas ini sudah tidak menggugah hati nurani manusia ya. Apapun keputusan hakim, jangan dong dibilang bahwa ini durhaka lah, yang HIV lah, yang dikatakan tuh bahwa dia tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Kan tadi kan sudah di dalam putusan kan sudah jelas itu ya, jelas putusannya itu aja. Seharusnya yang diberikan statement kepada masyarakat adalah sesuai dengan keputusan hakim yang sudah final, selesai. Nah, kita beranjak kepada masalah kehidupan Paula yang sesungguhnya ya. Saya terdahulu sudah menyampaikan kepada rekan-rekan media juga, sangat disayangkan kita sebagai insan manusia ya, pada saat bersepakat ya untuk membangun mahligai rumah tangga dengan suatu kebahagiaan, pada saat sudah tidak bersepakat lagi, seharusnya kan tidak perlu untuk ya membongkar semua hal-hal yang tidak pantas dan tidak layak untuk dipublikasikan kepada publik. Itu yang saya sampaikan terdahulu, seperti contoh masalah yang dikatakan diduga HIV sebelum menikah. Pertanyaannya begini, lah yang bodoh ini, yang goblok nih siapa? Loh, kalau kamu sudah tahu seandainya diduga itu HIV, kenapa kamu kawini? Terus sekarang pada saat berjalan hidup rumah tangga, sudah punya anak, kamu bongkar tuh aib. Ini kan tidak manusiawi juga. Ya, menurut hemat saya, demi harkat, martabat dan harga diri daripada Paula, seyogianya ya laporkan saja secara pidana. Kita harus tegas dalam apa ya, menetapkan ataupun mendudukkan posisi masalah hukum itu. Ya. Apapun Paula, dia punya harkat martabat juga. Apapun Paula, dia kan mantan istrinya. Layak dan pantas enggak kira-kira dipublikasikan hal-hal kelemahan-kelemahan daripada Paula? Ini yang saya katakan tadi, tidak manusiawi tadi. Menurut hemat saya sudah laporkan saja. Kemudian lakukan apa? Upaya banding dan lain sebagainya. Kemudian dilaporkan juga ke Mahkamah Judisial atau badan pengawas daripada hakim tuh ya. Ya memang ironis akhir-akhir ini memang sorotan mata publik ini kepada para tokoh-tokoh hakim yang kebetulan menyimpangkan tugas dan tanggung jawabnya dengan berlindung kepada berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga tidak ada yang bisa mempolitisir lagi itu keputusan final, tapi keputusan final yang berkeadilan, bukan sesuka-sukanya aja. Kira-kira gitu ya. Untuk hakim sendiri ada sanksi nggak sih Bang, dari pengadilan sendiri atau dari komisi judisial? Artinya kan ini apa,
apa melanggar etika bang? Boleh dibilang seperti bang atau seperti apa? Ya menurut hemat saya seperti itu. Kalau sudah seandainya keputusan yang sudah final dibumingkan lagi oleh orang yang tidak punya kewenangan dengan posisi-posisi yang sungguh sangat untuk menjatuhkan harkat martabat orang itu. Seperti anak durhaka, kriteria anak durhaka gimana? Paham nggak kriteria anak durhaka tuh? Tapi kalau dibilang mungkin tidak berbakti kepada suami, mungkin bisa lah ya. Durhaka yang mana, diapain rupanya gitu loh. Nah, kemudian perlu untuk ditegaskan lagi kepada rekan-rekan media tentang pengertian daripada selingkuh yang saya katakan tadi. Jangan kita gebiahu ya. Pertemuan dua manusia di tempat tertentu belum tentu itu selingkuh. Mungkin ada hal-hal yang mereka bicarakan tentang tugas, bisnis, dan lain sebagainya. Makanya kita lihat substansinya. Apalagi itu di tempat terbuka. Nah, jadi kadang-kadang karena melihat itu apa kena rasa kecemburuan yang tinggi, akhirnya dibilang selingkuh, padahal belum tentu. Ketemu dua sahabat ngobrol pas ketemu di kafe umpamanya atau di restoran, bicara apa selingkuh. Nah tentu selingkuh ini perlu untuk didudukkan substansi-substansi yang mengikat, baru disebutkan itu selingkuh. Kira-kira gitu. Tapi kalau sudah berzina, nah itu kan berarti kan memang sudah kriteria khusus ya. Tentu di tempat tertutup, dilakukan oleh dua insan manusia dengan melakukan persetubuhan dan lain sebagainya. Nah, itu yang dikatakan tuh berzina ya, dia melakukan persetubuhan. Jadi antara selingkuh dengan berzina tuh tidak sama. Tapi boleh dikatakan sama. Selingkuh belum tentu berzina, tapi berzina udah pasti selingkuh. Kira-kira gitu ya rekan-rekan ya. Pak, tapi terkait yang baru saja Baim juga sampaikan lewat voice note rekam suara yang beredar, di situ juga disebut bahwa Paula sampai mengganti nama si cowok tersebut dengan nama cewek. Lalu isi chatnya itu setelah dia pulang umroh bilang kangen aku mimpin kamu Niko gitu. Berarti kan mungkin finalnya si Baim makanya kecewa Pak. Itu kriteria di mana? Voice note yang mana didapatnya, apa bisa dipertanggungjawabkan enggak? Kan gitu. Kalau sana ini kadang-kadang saya tidak membela siapa-siapa ya. Pokoknya saya lah sama kamu kena sering ketemu dengan saya, udah pernah saya kangen juga gue liat lo. Apa sudah pasti ada hubungan saya dengan kamu? Makanya dudukkan kriteria posisi-posisi. Kadang-kadang tuh posisikan hukum tuh kadang-kadang suka-suka aja gitu loh. Jadi dilihat harfiah daripada kangen tuh apa gitu loh. Walaupun demikian, itu pembuktian-pembuktian yang ada di pengadilan kan sudah dikeluarkan. Hanya menurut hemat saya, kalau memang kita mau berpisah ya berpisah saja, ya. Nggak usah lah mau jelek kah itu istri atau mantan istrinya, nggak perlu dihumbar keluar. Menghumbar keluar kelemahan daripada pasangan kita sama dengan memberai muka sendiri. Apalagi dia seorang wanita, dia punya keturunan juga loh, ya. Apakah dia pernah berpikir bahwa dampak akibat daripada mental anak-anaknya itu rusak semua gara-gara itu? Ini namanya egois ya. Hanya untuk keinginannya tercapai tanpa berpikir dampak akibatnya kepada orang-orang yang perlu untuk dilindungi. Nah, anak-anak ini juga kan punya teman-teman ya. Berbicara pada saat anak di sekolah, nanti pada saat itu akan dibully dia kan. Nah, pernah berpikir nggak kayak gitu? Akhirnya anak tersebut jadi tertekan, stres dan lain sebagainya. Siapa yang berdosa? Ya manusia-manusia yang egois ini. Itu mungkin yang paling sakit difikirkan Paula. Makanya dia keep. Karena dia berpikir bagaimanapun anak keturunan saya ini jangan sampai mengetahui apa yang diderita oleh kedua orang tuanya. Ya marilah kita berpikir manusiawi. Ya, kalaupun ada persoalan rumah tangga, tidak harus dihumbar keluar. Kalau memang kita mau curhat, ada tempat curhat, bukan curhat kepada orang lain. Curhat kepada saudara, kepada keluarga, atau kepada mertua, atau kepada bapak untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau sudah curhat kepada orang di luar lingkaran ini belum tentu positif. Bahkan dikomporin, bahkan diberi masukan-masukan supaya lebih membakar situasi menjadi hancur. Nah ini kita juga harus berpikir seperti itu. Jadi ada objek yang harus kita lemparkan keluhan daripada kejiwaan kita yang tertekan dalam situasi rumah tangga itu. Ini kira-kira untuk pelajaran bagi kita semua.
bahwa peristiwa yang terjadi memang peristiwa yang saya anggap kurang elok untuk dipublikasikan ke publik. Kasihan. Jadi, tapi kalau bagi Paula sendiri, kalau memang kamu merasa tidak berbuat, merasa tidak melakukan, kamu punya hak untuk membela diri. Lakukan saja. Banding, laporkan kepada Komisi Judisial, Bawasnya, dan pidanakan saja yang mencemarkan nama baik dia. Nah, tentunya saya berharap juga kepada pengacara yang megang ini, ya, jangan cuma diem aja. Berikan dong suatu statement, berikan dong guidance yang benar, ya, sehingga orang yang kau kawal itu bisa untuk bangkit, dia bisa untuk melakukan langkah-langkah yang lebih bagus lagi bagi dirinya. Kalau hanya cuma lihat, memperhatikan, kemudian tidak memberikan statement ataupun argumentasi hukum untuk membela keberadaan daripada klien kita, yang nggak usah jadi pengacara kita. Ya. Kita pengacara membela hak-hak daripada klien kita. Nah, makanya sebelum kita pegang, betul-betul kita diskusi dulu yang benar. Dan siap untuk membela, siap untuk melakukan all out. Itulah tugas pengacara. Jangan pada saat diponis kamu meninggalkan gelanggang, itu bukan pengacara yang benar tuh. Ya. Kira-kira gitu, kira-kira kan ya. Oke.